ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരുത്തന്റെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട. വാ. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, ini dia alur cerita selengkapnya. Para pemain di dalam film ini adalah Arun sebagai pemeran utama, pemuda jujur yang berasal dari Kerala. Anthony adalah sahabat Arun. Darsana adalah kekasih Arun. Selva adalah sahabat Arun yang lain. Jackson dan Baiju adalah kakak tingkat Arun di Kashetech. Nitya adalah istri Arun. Jimmy adalah rekan kerja Arun. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, ini dia alur cerita selengkapnya. Dua pemuda yang saling berkenalan di kereta api sangat senang karena tujuan mereka sama, yaitu ke Chennai, untuk memulai kuliah di Kashetech dengan jurusan yang sama, bahkan memutuskan untuk menempati asrama yang sama. Mereka yang bernama Arun dan Anthony sangat merasa bahagia menikmati kehidupan sehari-hari di kampus mereka. Mulai dari masa pengenalan kampus dan perkenalan dengan semua mahasiswa yang berkuliah di tempat yang sama. Namun sebagai mahasiswa baru, mereka harus mengikuti peraturan yang diberikan oleh senior mereka. Salah satunya adalah Jackson dan Baiju yang meminta mereka tunduk dengan semua peraturan yang mereka tetapkan. oke oke ആണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു Saat itu Arun tertarik kepada salah satu mahasiswi cantik bernama Darsana. Thank you, Arun. Hingga Arun dan Darsana bersatu menjadi sepasang kekasih yang sangat bahagia. Namun saat Arun mengantar Anthony menemui gadis yang ia sukai, Arun tergoda dengan seorang gadis cantik dan seksi yang ia temui di sana. Namun malang saat mereka tengah duduk di taman, beberapa petugas membubarkan mereka. Berita itu sampai ke telinga Darsana. Namun Arun mencoba berkelit saat ia terbukti berada di sana. Hingga mereka bertengkar, namun bukannya meminta maaf, Arun merasa dirinya benar karena ia tidak dapat menolak saat wanita seksi itu menggodanya. Hal itu membuat marah Darsana dan meninggalkannya. Kehidupan Arun pun berubah saat ia putus dengan Darsana. Nilai-nilai Arun bahkan semua berantakan. Ia sangat berharap bisa kembali pada Darsana, namun Darsana sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Arjun. Karena ia telah menemukan kekasih baru bernama Kedar Kemales, seorang vokalis band terkenal di kota tersebut. Namun lagi-lagi Darsana merasa kecewa karena ia dihianati lagi dan mengetahui kalau Kedar memiliki banyak kekasih di luar sana. Darsana kembali meninggalkan Kedar. Namun ia merasa kesal dan sakit hati mencoba mengancam Darsana. Arun yang mengetahui Darsana dikhianati Kedar langsung mendatangi ruang ganti Kedar saat akan mempersiapkan diri untuk konser. Ia memukulinya dan membawa Kedar ke asrama Darsana untuk meminta maaf. ഒരുത്തന്റെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട. വാ. Kali ini Arun yang lagi-lagi mendapat nilai buruk mencoba mendatangi Selva, salah satu teman sekelas mereka yang cerdas. Ia bersama Anthony berjalan menuju perkampungan kumuh yang tidak jauh dari asrama mereka.
Namun saat di sana mereka begitu terkejut dengan semua sifat peduli yang dimiliki oleh Selva kepada semua warga yang tinggal di sana. Semua teman-teman Selva pun dengan tangan terbuka mau membantu Anthony dan Arun untuk belajar bersama hingga peningkatan nilai pun ditunjukkan oleh Arun. Ia mampu merangkak naik dan menempati posisi kelima di kelasnya. Arun Neelakanthan is fifth. Congratulations. And you too, Anthony. Anthony dan Arun berencana ke ATM terlebih dahulu untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk mentraktir Selva dan juga teman-temannya. Namun saat di parkiran mereka terkejut ketika melihat kecelakaan terjadi di depan kampus mereka, hingga semua mahasiswa berhambur melihat siapa korban dari kecelakaan itu. Salah satu dari mereka menyebut nama Selva yang telah menjadi korban kecelakaan. Arun terdiam saat melihat kenyataan Selva dibawa oleh teman-temannya yang lain dengan tubuh penuh dengan luka. Mereka membawa Selva ke rumah sakit. Namun Arun yang merasa sangat kehilangan memilih kembali ke asramanya. Dan tak lama Anthony datang membawa titipan sari milik Selva yang belum sempat diberikan kepada Selvi, wanita yang sangat dicintai oleh Selva. Anthony mengabarkan kalau Selva telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Hal itu membuat Arun sangat bersedih dan sangat kehilangan sahabat yang memberi kebaikan bagi dirinya itu. Semua teman-temannya pun datang menghadiri kremasi Selva dan semua merasa sangat kehilangan karena Selva adalah teman yang baik dan peduli pada semua teman-temannya. Selepas kepergian Selva, Arun dan teman-temannya tetap menjaga kelompok belajar yang dibuat oleh Selva. Bahkan mereka juga menggantikan tugas Selva untuk membantu semua warga yang ada di sekitar rumah. Masa perkuliahan pun berakhir. Semua mahasiswa merayakan keberhasilan mereka bersama-sama. Untuk pertama kalinya, Arun mengucapkan maaf kepada semua juniornya yang pernah ia sakiti hingga ia tidak memiliki beban di hatinya. We all felt really close to each other. Hingga pihak kampus pun memberikan kunci lorong rahasia yang biasa dibuka saat mereka lulus. Seluruh angkatan Arun masuk ke lorong rahasia tersebut. Di sana mereka merasa takjub dengan apa yang ada di sana. Semuanya berisi kenangan saat kakak tingkat mereka pernah berkuliah di kampus ini dan kini mereka berada di sana dengan penuh bangga. Mereka menceritakan semuanya dan meninggalkan kenangan dengan beberapa tulisan di tembok lorong tersebut. Sebelum Arun kembali ke Kerala, ia menyempatkan diri memberikan sari milik Selva yang belum ia berikan kepada Selvi. Sekaligus izin diri untuk kembali ke Kerala menemui orang tuanya. Semua sahabat Arun sangat merasa kehilangan termasuk Darsana yang mengantarkannya ke stasiun untuk kembali ke Kerala. Hridayam 2 tahun kemudian. Arun kini lebih sering menjelajah alam seorang diri dengan mengambil beberapa gambar untuk menjadi koleksi pribadinya. Sedangkan Darsana menjadi konten kreator di channel YouTube miliknya dengan mendatangi beberapa tempat di berbagai daerah. Mereka sering berkomunikasi, memberi kabar satu sama lain, dan Darsana mengundang Arun untuk menghadiri pernikahan adik perempuannya. Arun dengan senang hati menerima undangan tersebut dan pergi mengunjunginya. Sepulang dari tempat Darsana, Arun berkelana dengan seorang fotografer pernikahan yang bernama Jimmy.
Saat ia melihat hasil jepretan Arun, ia tertarik dan mengajaknya bekerja sama untuk membuat jasa fotografi untuk pernikahan. Arun pun tertarik dan membuatnya bergabung bersama Jimmy untuk menerima beberapa pekerjaan. Please. Kali ini saat Arun mengambil pekerjaan di sebuah pernikahan, ia tertarik pada seorang gadis cantik bernama Nitya dan tak butuh waktu lama mereka bisa akrab satu sama lain. Hello. Email ID. Bahkan pada Jimmy, Arun mengatakan ia mencintai Nitya dan akan segera menikahinya. Mendengar hal itu membuat Jimmy merasa senang karena mereka juga akan mendapat pekerjaan untuk tanggal 20 April pernikahan Aisu, sepupu Nitya yang akan menikah dengan Kedar. Mendengar nama itu, Arun merasa terkejut. Ia mencoba menemui Nitya dan memberitahu tentang sikap buruk yang dimiliki oleh Kedar. Namun Aisu saat diberitahu oleh Nitya tidak sama sekali menanggapi, hingga Aisu mengetahui sendiri ketika melihat handphone Kedar sama persis dengan apa yang dilakukan Darsana kepada Kedar. Aisu segera meninggalkan Kedar dan membatalkan pernikahan mereka. Namun hal itu membuat Kedar marah dan berniat membalas perlakuan Arun hingga ia membawa teman-temannya untuk mendatangi tempat tinggal Arun dan juga Jimmy. Tapi Kedar membatalkan niatnya setelah melihat Arun yang pernah memukulinya. Hingga nyalinya menciut dan ia langsung mengajak semua teman-temannya membatalkan dan meninggalkan tempat itu. Setelah melakukan pekerjaannya, Arun mengajak Nitya mengelilingi tempat yang membawa kenangan manis pada dirinya, termasuk mengunjungi tempat belajar yang pernah membantunya memperbaiki nilainya. Tak lupa Arun juga memperkenalkan Nitya kepada Lacu Pati, seorang nenek tua yang begitu dipedulikan oleh Selva saat itu. Ia sangat senang menerima kehadiran Arun dan Nitya yang langsung memberikan doa restu agar mereka selalu bahagia. Nitya yang mulai mencintai Arun meminta izin pada ayahnya tentang hubungan mereka. Semula ayahnya menolak karena latar belakang pekerjaan Arun. Namun Nitya yang manja kepada ayahnya berhasil membujuknya sekaligus mendapatkan doa restu dari kedua orang tuanya. Kabar gembira itu pun mengalir ke semua teman-teman Arun yang mendengar kabar pernikahan Arun dan juga Nitya. Mereka pun sama-sama pergi ke tempat tinggal Arun termasuk Darsana. Mereka berpesta menghabiskan malam dengan bersenang-senang namun tidak dengan Darsana. Rasa cemburu menyeruak di hatinya dan ia menyadari masih mencintai Arun hingga ia memiliki niat buruk untuk merusak baju pernikahan Nitya yang terpajang rapi di kamar Arun. Namun ia segera menepisnya dan meninggalkan rumah Arun. Anthony yang melihat keanehan pada Darsana langsung mengejarnya. Dengan air mata berlinang, ia mengakui kalau ia masih mencintai Arun, namun ia memintanya merahasiakan itu dari Arun. Hari pernikahan Arun dan Nitya pun berlangsung. Konsep pesta taman pun batal karena hujan turun dengan derasnya hingga Arun memiliki ide untuk tetap melakukan pernikahan di tengah turunnya hujan. Dan hingga akhirnya pernikahan unik pun terjadi. Mereka benar-benar menikah di bawah guyuran hujan. Namun, semua tidak membuat mereka bersedih, malah mereka sangat menikmati prosesnya.
Kebahagiaan menyelimuti kehidupan Arun dan Nitya walaupun Nitya sering merasa cemburu karena Arun masih saja sering berkomunikasi dengan Darsana. I trust you. Namun ia mencoba menerimanya, bahkan kebahagiaan mereka tetap bertambah saat Nitya hamil dan berhasil melahirkan bayi laki-laki. Kabar tersebut menyebar dari Darsana yang kebetulan adalah orang pertama yang dihubungi oleh Arun tentang kelahiran putranya. He will get married immediately. Kabar bahagia pun datang dari Darsana yang memutuskan untuk menikah dengan pria yang mencintainya. Arun membawa keluarganya ikut serta, namun tidak dipungkiri saat Arun datang Darsana masih sangat mencintainya. Dan hal itu dirasakan oleh Nitya, namun ia mencoba terlihat santai karena ia sangat mempercayai suaminya tidak akan mengkhianatinya. Arun, Hingga saat malam datang, Darsana menelpon Arun dan mengatakan ingin bertemu dengannya. Bergegas Arun mengganti pakaiannya dan berniat menemuinya. Namun Nitya yang terbangun dari tidurnya terkejut melihat Arun telah bersiap pergi. Arun terpaksa membohonginya dan mengatakan ia akan pergi berpesta dengan teman-temannya. Nitya pun mengiyakan walaupun ia tahu kalau Arun telah berbohong hingga Arun kembali ke kamar hotelnya. Ia akhirnya mengatakan dengan jujur kalau tadi Darsana menelponnya dan mengajak untuk bertemu. Arun mengatakan itu sekaligus izin pada Nitya. Dengan lapang hati Nitya mengizinkan suaminya menemui Darsana. Di tempat yang ditentukan, Darsana telah lebih dulu tiba. Mereka terlibat pembicaraan yang serius, hingga Arun mengatakan pendapatnya tentang nikmatnya berumah tangga dengan orang yang ia cintai. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ടുപേരെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമയം വരും. Dan ia meminta Darsana bisa melakukan itu serta melupakan masa lalunya tentang mereka. Pernikahan Darsana pun digelar. Semua sangat bahagia menyaksikan sahabat mereka menikah dan menjalankan hidup baru, termasuk Arun dan juga Nitya. Setelah menghadiri pernikahan tersebut, Arun dan Nitya kembali ke kota mereka. Namun karena pesawat mereka delay, maka Arun memutuskan untuk mengunjungi kampusnya. Sementara Nitya membawa putra mereka ke pusat perbelanjaan. Arun menikmati semua kenangan di setiap sudut kampusnya. Ia bahkan menyempatkan diri kembali ke lorong rahasia dan merasakan kehadiran semua teman-temannya yang ada di sana. Hingga Nitya menjemputnya, ia memeluk erat Nitya dan putranya, dan Arun sangat bahagia telah menemukan siapa dirinya sebenarnya, dan film pun selesai.